nggak semua orang tahu ya gitu. Jadi max itu adalah pembatasan. Tuh guys, coba-coba berhadiah katanya. Betul. Insya Allah bisa. Surabaya, Jakarta, Medan, Bali, sama Makassar kalau nggak salah. Terserah. Karena itu juga cita-citamu. Itu seluruh dunia. Oh my god. Seluruh dunia berarti Betul. bersaing dengan semua negara ya. 100 sekian itu untuk semuanya, termasuk biaya sewa, transportasi, makan, dan sebagainya. Oh, untuk transportasi juga udah include ya? Stres gitu. Kalau misalnya savings, ya sisanya itu saya bisa saving. Ya halo, balik lagi sama kita ya Seikatsu Nippon. Jadi di sini gue mau menjelaskan tentang beasiswa yang ada di Jepang, dan kebetulan saya mendapatkan narasumber. Kebetulan beliau adalah seorang guru dan mendapatkan beasiswa kuliah juga di Jepang di sini, tapi dengan program namanya MEX ya, Mbak. Jadi kita langsung saja kenalkan, di depan saya ada Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eni, saya dari Surabaya dan saat ini sedang belajar psikologi pendidikan di Kyoto University of Education. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oh ya, Mbak Eni itu asalnya dari Surabaya ya? Yap, saya dari Surabaya. Kalau Mbak Eni itu bisa tahu program kayak gini, awal mulanya dari mana? Kalau awal mula dari tempat kursus kayaknya ya. Soalnya saya belajar bahasa Jepang itu sejak tahun 2015. Wow. Yap, 2015 di salah satu sekolah bahasa Jepang di Surabaya. Kemudian waktu itu sih nggak ada keinginan untuk lanjut kuliah di sini ya. Tapi karena apa ya, dimotivasi sama sensei-sensei yang lagi di situ. Akhirnya sekali mengunjungi education fair. Iya. Kayak apa namanya itu ya? Ya intinya tentang edukasi. Betul yang di Jepang pendidikan di Jepang gitu. Terus akhirnya dari situ tertarik, kemudian cari-cari informasi dan ketemulah salah satunya dalam MEX. Nah, berarti awal mulanya dari sensei ya? Betul. Nah, kalau untuk sensei itu kan kayak kita kan luang lingkupnya sedikit ya, nggak semua orang tahu ya gitu. Bisa dibilang kayak gitu sih. Aku tuh sering banget kalau jalan-jalan ke mana, misalnya kayak ada orang liburan ke Jepang terus nanya gitu, di sini tuh kalau cari beasiswa kayak gimana sih, kayak gitu. Sering banget ada pertanyaan kayak gitu. Enggak langsung pun, bahkan di sosial media kayak Instagram dan lain-lain gitu dapat pertanyaan gitu banyak banget. Nah akhirnya saya punya inisiatif sendiri, gimana sih gitu, kayak pengen ngasih tahu ke anak-anak, ke orang-orang juga, kayak itu bisa menata, gue pengen lanjut pendidikan di Jepang gitu. Nah akhirnya seperti Mbak Eni ini, mungkin kalian ada juga yang bisa, beliau itu program MEX. Nah bisa dijelaskan MEX itu apa? Jadi MEX itu adalah kalau mungkin terkenalnya adalah Membuka Gakusho ya. Iya. Jadi Membuka Gakusho ini adalah salah satu beasiswa dari pemerintah Jepang yang dia itu punya beberapa program sebenarnya. Programnya banyak juga ya? Banyak. Ada yang bisa di-sharing juga Pak? Mungkin Mbak yang tahu program-program lainnya juga. Kalau beberapa program itu mungkin teman-teman bisa search aja ya di web gitu, MEX Indonesia gitu, dia akan keluar gitu. Nah kebetulan kalau untuk program saya, karena saya adalah guru, jadi saya ikut yang MEX program teacher training. Ya. Nah untuk teacher training itu, apakah pendaftarannya susah atau memang ada kualifikasi khusus gitu untuk biar dapat beasiswa itu, atau memang harus punya IQ tinggi lah ya? IQ tinggi, oh my god. Kalau dibilang susah, pasti yang namanya mendaftar beasiswa itu butuh usaha ya. Iya, kalau usaha udah pasti itu. Nah, kalau untuk MEX Teacher Training itu sebenarnya gini. Iya. Dulu sebelum tahun 2023, itu MEX Teacher Training itu ada pembatasan. Jadi guru pendidikan agama, guru bahasa Indonesia, guru bahasa daerah, guru PKN, dan guru perhotelan itu nggak bisa daftar. Nah itu yang dibatasi? Oke. Oke. Nggak boleh daftar karena mungkin
bagi mereka karena di Jepang nggak butuh itu gitu loh. Iya, ya. Maksudnya kerjasamanya juga belum ada lah mungkin. Bukan masalah Kerjasama kerjasama sih bukan, ya, oh. bukan kayak kamu guru PKN ngapain ke Jepang? Kan PKN kan hanya ada di Indonesia. Oh iya kan ya, kayak gitu. pendidikan. Nah, Iya, betul. betul. Guru bahasa Indonesia ngapain ke Jepang gitu loh. Nah, seperti itu. Dan termasuk guru agama, kamu guru agama ngapain di Jepang kayak gitu loh. Ya karena kan Kesannya kan seperti itu. agama kan Betul. ya di Jepang kan kayak Kayak nggak terlalu Iya, diprioritaskan kan gitu Individuan sesuai. lah. Betul. Jadi seperti itu. Kemudian saat pendaftaran 2023 itu pertama kalinya nggak ada pembatasan. Oh berarti setelah corona ini ya? Betul. Corona selesai, wah keren banget sih. Nah, di situ saya ngerasa kayak beneran nggak sih kayak gitu. Saya takutnya adalah karena sebelumnya ada pembatasan, kemudian sekarang nggak ada pembatasan, jangan-jangan nanti pas waktu saya daftar pembatasan itu berlaku. Bentar, berarti beneran nggak sih? Dari kata beneran nggak sih ini awal mulanya kayak mau nyoba gitu, coba-coba. Betul. Oh, Jadi saya Iya, tuh iya, iya. ibaratnya kayak coba-coba berhadiah kayak gitu kan ya. tuh guys, ini Ah. coba-coba berhadiah katanya. Betul. Sebelum itu saya adalah guru pendidikan agama Islam. Wah keren. Ya, jadi karena saya guru pendidikan agama, makanya itu tadi saya bilang Ya karena beneran dibatasin nggak ya. sih ya? Iya, Nah, karena kayak dibatasin ya. Betul. Akhirnya waktu saya apply, alhamdulillahnya ya lolos kan sampai tahap interview itu. Dan ketika mereka bilang kenapa alasannya kok sebelumnya itu guru agama nggak diprioritaskan, itu kan karena memang mereka pikir Anda mau belajar apa di Jepang kayak gitu. Iya ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan saya, karena saya memilih psikologi pendidikan, mungkin itu menjadi pertimbangan mereka bahwasanya guru pendidikan agama pun nggak harus belajar agama. Agama gitu. Nah, Ya. kayak gitu. Jadi mungkin bisa di Jepang kayak manajemen pendidikan atau teknologi pendidikan, kurikulum dan sebagainya itu kan kayak gitu. Nah itu tuh kalau untuk pendaftarannya itu seperti apa? Kayak misalnya orang-orang nih nyari di website ya. Nah itu nanti ya websitenya mungkin kita bisa cantumkan juga ya Mbak ya. Siap-siap. Di dalam deskripsi. Nah terus pendaftaran apakah orang yang tidak, misalnya dia tidak punya paspor gitu, tapi saya pengen nge-apply ini gitu, apakah bisa gitu? Oh, kalau paspor itu kalau untuk apply awal nggak terlalu dipikirkan ya. Betul. Jadi yang lebih utama kalau untuk program saya sebagai teacher training itu adalah Anda mempunyai pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Oh iya, saya pernah sudah baca juga. Karena minimal 5 tahun untuk di pengajaran di manapun dan di kayak pihak sekolah swasta formal. maupun negeri kan. Betul, di sekolah formal. Jadi bukan kayak yang kursus privat bukan, tapi yang benar-benar terdaftar di sekolah ya. formal kayak gitu. Nah, itu tuh kalau untuk apa namanya? Misalnya saya nih misalnya udah 5 tahun ngajar nih. Nah, kalau saya pengen mendapatkan beasiswa kayak gini, tapi saya nggak bisa bahasa Jepang, saya nggak bisa bahasa Inggris, apakah bisa? Wah, pilihannya adalah 2 itu sebenarnya. Sulit ya berarti. Bener. Anda kalau nggak bisa bahasa Jepang, harus bisa bahasa Inggris kayak gitu. Oh berarti syarat khususnya bahasa Inggris guys. Jadi ini harus menjadi catatan khusus juga kalau kalian ya ingin nge-apply beasiswa kayak gini untuk mendapatkan juga seperti itu. Berarti syarat khususnya bahasa Inggris ya? Karena kalau menurut saya yang namanya Anda ingin belajar di luar negeri itu bahasa Inggris itu kayak hal yang wajib kayak gitu. Betul, ya kan, hal yang wajib gitu. Dan kalau untuk yang program teacher training ini mungkin persyaratan untuk bahasa mungkin levelnya nggak setinggi untuk yang research student yang S2 atau S3 betul. Kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman aku nggak bisa bahasa Jepang tapi aku bisa bahasa Inggris kok gitu kan. Oh berarti itu aman? Insya Allah bisa. Aman. Ya kalau orang bilang aman insya Allah bisa ya. Bisa dipertimbangkan mungkin sama pihak-pihak dubes Jepangnya ya. Betul. Karena di angkatan saya kami berdelapan itu yang jadi ini nggak sendirian? Iya, dari Indonesia. Untuk yang G2G government itu kami berdelapan itu dari seluruh Indonesia. Semuanya ada di Osaka atau terpencar di kami seluruh tersebar Jepang? Di seluruh Jepang. Wow. Ada yang di Tokyo, ada yang di Hiroshima, ada yang di Okayama. Kalau seperti itu tuh akan ada pertemuan atau tidak Kak? Kayak misalnya kita meet up gitu, terus kayak ngomongin, oh gue di program sini, di kuliah di sini kayak gini loh, gue bikin kayak gini loh gitu, kayak sharing. Dan apakah harus ada jadwal pertemuan khusus?
Kalau jadwal pertemuan khusus enggak sih, cuman kita buat grup sendiri aja gitu, kayak apa ya, berkabar lah istilahnya Oh, kayak kayak di gitu. WhatsApp Betul ya, betul. Kayak sosial misalnya media nanti ada apa, ada info baru kah dari Max atau ada info baru kah dari ini, nah kita biasanya di grup itu. Berarti salah satunya bahasa Inggris ya. Kalau Betul. bisa bahasa Jepang udah jadi miraculous intinya. Banget. Wah. Kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk pengurusan visa. Tapi paspor ngurus sendiri. Paspor Paspor ngurus sendiri. Kalau betul. urut pengurusan visa dan izin lainnya, apakah sudah diurusin oleh pihak pemberi beasiswa itu dari Max, Maxnya sendiri, atau ini ikut serta mengurusi juga untuk itu? Oke, jadi kalau untuk visa kita hanya menyantumkan COE. Iya, Certificate of Eligibility ya. Betul. Iya, tahu. COE dari kampus. Jadi nanti kalau kita udah diterima, itu dari kampus itu kita akan dikirim COE untuk apply visa itu. ya? Betul. Berarti kakak juga ikut serta ya berarti? Betul. Ikut serta. Jadi Karena kita kan apply visanya Oh, iya. sendiri. Secara individu kita datang ke konjen atau ke dubes Iya. Jepang kayak gitu. Tapi free. Gratis, nggak bayar. Dan itu pun dibayarin sama Pihak Max. pihak Max-nya. Wah, Siap. keren sih. Nah jadi, aku bingung banget mau nanya apa lagi. Karena terlalu keren ya gitu program ini. Banyak banget teman-teman aku yang jadi guru di Indonesia pengen banget ke sini gitu. Nah itu kan salah satunya udah kita kasih tahu semua ya. Nah kalau untuk kayak pribadinya sendiri, KNI-nya sendiri gitu, yakinnya apa sih gitu bisa datang ke Jepang? Aduh, kalau ngomong yakin itu saya nggak yakin ya. Sebenarnya saya nggak yakin, dan saya pun juga selalu ngerasa kalau kemampuan saya untuk bisa sampai ke Jepang itu mungkin masih kurang kayak gitu. Tapi mungkin ya qadarullah ya, mungkin restu orang tua kali ya. Niat juga ya. Nah, betul. Niat itu, kalau niat memang sebenarnya saya udah punya niat dari 7 tahun yang lalu. Oh, berarti memang udah ada plan dari lama juga ya? Tapi karena ridho orang tua itu belum saya dapatkan. Betul. Wah, memang nomor satu itu. Nah itu. Betul banget nomor. Orang tua apalagi- itu nomor iya. satu lah. Nah, apalagi sebagai orang yang beragama Islam gitu kan ya, yang namanya ridho orang tua itu kan sudah pasti, orang tua bilang nggak boleh ya nggak boleh kan, kayak gitu kan. Ya, harus benar-benar nurut sih. Nah betul. Nah ini yang lucu adalah ketika saya mendaftar Max pertama kali itu saya nggak ngomong sama orang tua saya. Oh iya, ngomong gimana? Berarti sembunyi-sembunyi. Betul. Jadi saya asal apply gitu aja. Asal apply aja, tapi berhadiah gitu ya. Nah, Dapat betul. kalau udah benar-benar udah ke ACC baru bilang boleh atau Betul. enggaknya. Tapi apakah itu memberatkan kalau misalnya terasa sih nih, tapi Hmm. orang tua nggak boleh berangkat. Tetap ngikut orang tua atau harus berangkat? Itu kan bisa kan? Benar. Tapi kan nggak kejadian. Ini seandainya mungkin di yang lain juga bakal ada kejadian kayak gitu. Betul. Mungkin. Jadi gini, saya runtut dari proses seleksinya dulu ya gini. Jadi di saat kami itu mendaftar Max, itu ada beberapa rangkaian seleksi. Oh, ada seleksi yang amat panjang juga. Sekitar 5 kali seleksi ya. 5 kali seleksi guys, ini Ya. Sam kan ya, 5 kali seleksi katanya. Betul. Jadi kalian harus semangat. Nah, untuk seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Administrasi. Di posisi administrasi ini saya nggak ngomong sama orang tua kalau saya daftar beasiswa. Oke. Ya kan? Karena siapa sih yang bakal tahu? Karena saya udah pernah gagal seleksi beasiswa itu 3 kali mungkin ya. Sebelum saya ikut teacher training itu, Oh, mungkin belum rezekinya. sebelumnya saya sudah pernah apply Max yang research student 2 kali, 2 kali. itu gagal. Kemudian beasiswa GKS Korea Selatan itu sekali, itu juga gagal. Gagal juga. Berarti rezekinya di sini. Nah betul, dengan program teacher training ini. Nah di seleksi administrasi ini saya nggak bilang orang tua nih. Iya, masih belum ya, masih. Kemudian alhamdulillah tuh lolos. Lolos. Lolos tuh seleksi kedua adalah tes bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, masih belum bilang orang tua juga. Belum. Karena saya tinggal di Surabaya dan salah satu tempat seleksinya adalah di Surabaya. Di Surabaya. Nah, jadi kan mungkin orang tua menganggap keluar seperti biasanya Oh, iya. kayak gitu. Ini gue mau tambahan ya, tempat seleksi itu ada di Surabaya, Jakarta ya. Terus Surabaya, Jakarta, Medan, Bali, sama Makassar kalau nggak salah. Makassar atau Denpasar. Oh, Denpasar sama Bali ya. Ya, benar-benar. betul. Iya. Makassar. Makassar ya. Jadi ada 5. 5 kayak gitu. Itu. Terus itu yang kedua ya, bahasa jadi Inggris sama bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Itu kalau untuk bahasa Inggrisnya wajib.
wajib. Ya wajib karena bahasa Yang internasional. betul. Kalau yang bahasa Jepang itu kalau misal tetap harus mengerjakan. Iya. Bisa nggak bisa Bisa tetap kan? harus mengerjakan. Tapi Anda dikasih waktu 1 jam. Misalnya nih, 1 jam itu kalau Anda sudah menyerah, Anda boleh keluar dulu. Karena kita waktu seleksi tes adalah 2 jam. 1 jam pertama untuk bahasa Jepang, kalau Anda sudah menyerah, Iya. boleh keluar. Karena udah pusing gitu kan pusing ya. ya. Ini Nah. apa? Lihat tulisannya aja. Nah. Apa ini? Betul banget. Nah, kemudian bagi yang masih punya kepercayaan diri untuk meneruskan ujiannya, boleh harus sampai akhir. Sampai akhir, ya. Betul. Nah, itu seleksi kedua. Kedua, kalau Nah. ketiga, Ketika seleksi kedua lolos ini, seleksi ketiga adalah interview, dan interview itu harus dilakukan di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta. oh jadi kayak ini dari Surabaya harus ke Jakarta. Betul. Oh, ya. Iya kan? Saya pernah baca juga sih. Iya, saya pernah sudah baca juga sih karena interviewnya itu harus kita face to face kan? Betul. Nah, karena di Jakarta itulah saya baru ngomong sama orang tua. Karena mau minta izin pergi dari Betul. rumah lah ya Betul. gitu. Karena kan harus keluar dari Surabaya gitu kan ya. Terus akhirnya saya bilang sama orang tua, saya apply beasiswa ini, dan tanggal ini saya harus ke Jakarta untuk interview gitu. Terus itu reaksi orang tuanya gimana? Apakah Ya. shock, kaget? Maksudnya hah gitu. Terus apakah oh ya nak kamu tuh maksudnya yaudah sukses sana aja. Mama papa doain gitu. Kalau dibilang shock kayaknya sih nggak terlalu ya, karena sebelum-sebelumnya beasiswa saya yang gagal itu mereka tahu ketika saya daftar. Oh. Jadi mereka udah terbiasa. Udah terbiasa. Ya? Betul. Nah, ketika saya bilang kalau saya mau ke Jakarta, mereka cuma bilang terserah, karena itu juga cita-citamu, ya silakan. Iya. Tujuan Alhamdulillahnya tujuannya. itu sudah ada. Udah ada ya Apa ya, ridho lah, betul. ridho terbuka di Betul. jalan. Nah, ketika sampai di Jakarta, nah ini interviewnya adalah pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris kira-kira? I don't know. Karena aku nggak pernah nyobain kan. Betul. Nah, interview ini adalah tergantung sama interviewernya. Berarti misalnya yang interviewnya ini orang Jepang tapi bisa bahasa Indonesia, dia juga kayak pengen bahasa Indonesia juga bisa gitu. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh. Bahasa Inggris atau Nggak boleh ya bahasa guys, nggak boleh katanya. Betul. Bahasa Inggris atau bahasa Jepang Bahasa Inggris atau pilihannya. bahasa Jepang. Kayak gitu. Jadi yang menginterview sebenarnya apa ya? Kemarin waktu saya itu memang ada 3 orang. Iya. 1 orang Jepang dan 2 orang Indonesia yang Iya. mereka adalah senior. Senior. Betul. Jadi Intinya pendamping lah. betul, bukan. Bukan. Jadi mereka adalah penerima Wordy Max yang sudah pernah berangkat, kemudian kembali ke Indonesia. Jadi kayak dibantu membantu merekrutan itu Betul. yang dibutuhkan gitu. Betul. Jadi kakak juga mungkin nanti kalau pulang bisa jadi kayak gitu. Oh, Atau- そうですね。私もわかりませんね。 Waduh, wakaran desu. そうです。Jadi nggak yakin juga gitu kan ya. Jadi waktu itu karena saat persiapan beasiswa ini saya selalu belajar sama sensei saya. Iya. Saya bilang sama sensei saya, Ya apa tuh? Sensei, saya interviewnya pakai bahasa Inggris saja kok. Oh, kayak gitu. Nah terus gimana? Maksudnya menurut senseinya, sensei kan otomatis kan sensei, karena sensei kan harus sensei ngajarin bahasa Jepang kan? Betul. Kemudian sama sensei saya bilang gini, enggak, kamu nggak boleh pakai bahasa Inggris, kamu harus pakai bahasa Jepang. Dan itu saya langsung shock gitu. Dalam waktu cuma 5 hari saya harus menghafalkan draft yang isinya bahasa Jepang segitu banyaknya. Draftnya itu maksudnya draft pertanyaan atau Betul, pertanyaan. Pertanyaan Isi-isi lah. yang memungkinkan ditanyakan saat interview Iya. kayak gitu kan. Karena sensei saya dulu juga sudah pernah berpengalaman menjadi Wordy Max gitu kan. Berarti senior lah. Betul. Akhirnya saya ngafalin selama 3-5 hari itu, yang kalau di kertas A4 tuh ada 3 lembar kayak gitu. Jadi itu Kalau isinya 3 bahasa lembar Jepang sekitar semua. sekitar berapa ya? 20 aja kali berapa? 2 lembar atau berapa? 3 lembar. 3 lembar. 20 aja kali 3 berarti udah 60 kan? 68 nih. Enggak, maksudnya satu lembarnya kan 20 pertanyaan misalnya dikali 3 Oh, kan berarti enggak. Bukan total pertanyaan sih. lebih Jadi tepatnya kayak
mulai dari perkenalan, kemudian alasan kenapa kamu memilih universitas ini, kenapa kamu memilih jurusan dengan bahasa ini. Jepang. Betul. Dan itu sama sensei itu kayak dikasih kisi-kisi gitu, dan saya harus hafalin. Oh my god, Wah. bisakah saya gitu. Alhasil udah, mungkin saya sudah merasa menyerah gitu kan ya. Saya kayaknya nggak mampu deh kayak gitu. Nah, alhasil waktu interview, alhamdulillahnya waktu perkenalan saya masih bisa pakai bahasa Jepangnya. Bahasa Jepang. Tapi interviewernya mau pakai bahasa Inggris. betul. Nah itu benar-benar yang laki laki banget. Aku benar-benar yang laki banget kayak gitu. Jadi ketika interviewernya ngomong, saya lebih bagus bahasa Inggrisnya daripada bahasa Jepangnya gitu, jadi saya interview pakai bahasa Inggris. Nah itu udah pas kayak berarti udah benar pas karimasta. Jadi kayak benar-benar yang tertolong banget kayak gitu loh. langsung plong ya. Langsung Benar. alhamdulillah gitu Benar gitu. banget. Langsung PD-nya meningkat. Betul. Walaupun sebenarnya saya juga nggak bisa bahasa Inggris sih. Ya Nggak maksudnya terlalu bisa bahasa maksudnya kan Inggris. yang dibandingkan bahasa Jepang kan. Betul. Jadi kan lebih kayak gue udah bahasa Inggris kayak udah ya mau 50% gitu. Nah, Jadi betul. ya lebih pede. Kayak gitu. Jadi alhasil ya, alhamdulillah dari seleksi interview itu, alhamdulillah saya termasuk 1 dari 8 orang yang lolos itu tadi. Kayak gitu. Alhamdulillah ya. Betul. Sekarang beliau ada di sini. Mungkin kalian semua juga bisa dapat kesempatan ke sini. Bener banget. Tuh. Nah, dari jangka waktu interview sampai kemudian seleksi yang ketiga adalah seleksi dari pihak Max. Oh, seleksinya itu ada kan ketiga tadi kan interview. Interview kan ya. Seleksi Kemudian keempatnya keempatnya adalah dari Max Max. langsung. Jadi semua berkas kita yang sudah buat para awardee yang lolos interview itu dikirim ke Jepang. Ya buat di ini sih. Betul, yang untuk diseleksi oleh Max. Dan itu seluruh dunia. Oh my god. Seluruh dunia berarti Betul. bersaing dengan semua negara ya. Yang Jadi mengajukan beasiswa itu betul. ya. Jadi setiap negara itu nggak tentu bakal berapa orang sih yang pasti berangkat kayak gitu. Iya betul. Karena kan yang menseleksikan pihak Max-nya kan. Betul. Nah, di selama waktu tunggu dari pihak Max ini itu mulai dari bulan Maret sampai Juli. Bulan Maret sampai Juli. Betul. Kita 3 bulanan. Iya kan? Mei. 4 4 bulan. Wah. Juli akhir soalnya. Julinya akhir. Betul. Dan itu benar-benar yang masa kayak ini sebenarnya bakal keterima nggak sih? Kayak gitu. Ya mungkin masih Bener kayak sih? Kayak doki-doki gitu. seru Iya ya? benar. Doki-doki seru. Doki-doki Nah, seru. so. masih nunggu gitu. Benar. Ya kayaknya berdoanya juga Ya, ini bener. deres banget gitu kan. Jadi Harus kayak, karena di posisi itu pun ada kemungkinan kita nggak lolos. Ya betul sih. Ya kan? Jadi bisa apa ya? Ya, intinya tahapnya masih 80% lah. Betul. Nah itu ketika seleksi keempat itu yang dari pihak Max lolos, Plong. itu belum. Masih belum. Seleksi terakhir yang kelima. Oh, yang kelima apa nih? Itu adalah seleksi universitas. Ah, Apakah pihak ya, universitas ya. bersedia menerima kami? Kayak gitu. Kalau tidak bersedia berarti Gagal. gagal. Jadi kami diberikan 5 pilihan kampus di Jepang. Dan itu mbaknya 5 itu boleh diisi semuanya. Boleh diisi 1. Pokoknya wajib 1 ya. iya. Boleh diisi semuanya. Kayak gitu. Nah, misalnya kalau yang satu ini nolak masih ada 4 lah. Nah betul. Gitu. Nah kemarin waktu sama sensei saya cuma tertarik apa ya? Saya bilang saya cuma tertarik untuk 2 kampus saja. Saya bilang gitu kan. Enggak Eni, kamu isi semuanya aja sampai 5 kayak gitu kan. Berarti di balik itu ada sensei yang Betul. mendampingi. Betul. Jadi waktu saya bilang sensei saya cuma tertarik di 2 kampus saja kayak gitu. Saya cuma tertarik di Kyoto sama Aichi waktu itu. Enggak wis kamu isi semuanya aja 5. 5-5-nya kamu isi semuanya. Jadi diisi gitu. semua tuh. Betul, saya isi semuanya. Alhasil yang diterima adalah pilihan yang pertama. Yang pertama yang di Osaka Yang di Kyoto. Di Kyoto ya. Jadi karena kami ini di seleksi kelima adalah seleksi universitas yang artinya berkas kami yang dari Max itu mereka kirim ke 5 universitas itu tadi. Iya betul sih. Kalau misalnya yang dari pilihan pertama mereka menerima, kita pasti langsung masuk ke pilihan pertama. Tapi jika 5 universitas ini tidak mau menerima, gagal. Ya udah gagal. Kita nggak jadi berangkat. Walaupun dari pihak Max-nya oke. Masih udah oke ya, udah Betul. apply juga. Nah berarti kalau dipikir secara presentasi kan, maksudnya kalau ada 5 nih universitas kan, jadi kan kalau 1 keterima ya kan berarti kan ya udah untung kan alhamdulillah.
Tapi maksudnya ada, misalnya dari 5 ini kan ada 100% ya. Satu kan udah misalnya gagal nih, berarti kan masih ada 80%. Gagal juga, berarti ya, Iya, berarti betul. persentasenya juga masih ada. Oh, Benar. wah, Jadi kayak gitu. Jadi apa ya? Doanya memang harus harus benar-benar gaspol kayak gitu gaspol kan ya, gitu. benar-benar. Jadi kayak gitu lah. Jadi Ini itu jangan sampai bener-bener- putus lah pokoknya doanya. bener, dan itu bener-bener masa tunggu yang kayak apakah ini akan berubah hidup saya atau enggak kayak gitu. Tapi udah jelas pasti berubah sih. Karena dari segi bukan beasiswa ya, dari segi Betul, betul. Mbak udah datang ke Jepang aja udah pasti berubah. Karena satu dari cuaca juga, dari kultur juga kan. Betul, betul. Nah itu juga pasti bakalan ngerubah. Nah itu, jadi ya makanya saya bilang tadi saya adalah coba-coba berhadiah kayak gitu. Ah. Dari yang karena saya guru agama, Yang tadinya dibatasi. betul, akhirnya nyoba, nyoba, Alhamdulillah rezekinya. Ya. kayak gitu. Nah berarti kalau maksudnya Mbak kan udah update semuanya. Sekarang udah jalan berapa? 5 bulan, Oh 5 bulan, berarti masih baru 5 bulan. Berarti sisa 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun sebulan ya? betul, Total periodenya ini guys 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah ya. betul. Nah itu tuh udah untuk untuk Mbak ini sih agama Islam ya tadi, guru agama Islam. Berarti sebelumnya sudah ada ya Mbak? Maksudnya yang program lainnya, yang dari guru-guru teacher training lainnya gitu. Ada, setahu saya udah lama ada. Udah lama, kan banyak 2012 kan ya? juga ada. Cuma kan mungkin karena orang-orang yang berniat doang, yang kayak pengen nyari tahu itu kan. Betul, kayak gitu. Jadi guys, sekarang guru agama Islam, bahasa Indonesia, terus satunya PKN, Heeh. terus Guru agama sih lebih tepatnya, guru pendidikan agama. guru pendidikan agama, terus terus guru bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa bahasa daerah. PKN. Bahasa daerah ada? Aku baru dengar loh. Oh Bahasa iya. daerah bahasa Jawa, Oh, kalau iya, orang iya, Jawa, bahasa Jawa, bahasa betul. Sunda ya. Kalau orang Sunda bahasa Sunda, Iya, pasti ada terus? dong pas pelajaran Iya, gitu kan betul. ya. Heeh. Terus PKN sama perhotelan. PKN perhotelan. Betul. Kayak gitu. Tapi kebanyakan kayaknya perhotelan pada ngambilnya yang visa engineer deh. Nah, iya itu. Karena Mungkin udah karena mungkin kalau guru perhotelan kayak di Jepang kan. nggak terlalu apa ya? Mungkin karena perhotelan di Jepang sudah bagus kali ya, Iya. atau Karena terstruktur banget. nah itu saya juga nggak tahu alasannya kenapa kok perhotelan masuk Kalau- bagian dari pembatasan itu gitu. Nih kayak Mbak ini kan nggak tahu ya guys ya. Mungkin kalau kalian punya saran atau kayak oh iya ada minat juga buat perhotelan juga kayak gitu, mungkin kita bisa carikan narasumbernya juga. Tapi ide-ide kalian perlu banget loh komen di bawah ya nanti ya. Jadi kayak gitu. Nah untuk datang ke Jepang ini kan udah 5 bulan ya. Waktu datang ke Jepang berarti masih Natsu, masih Aki. musim panas ya, Aki. Nah itu tuh ada kultur shock nggak? Kalau culture shock itu nggak terlalu ada sih ya, karena selama saya hampir 4 sampai 5 tahun belajar bahasa Jepang kan termasuk belajar sama budayanya juga kan gitu kan. Jadi nggak terlalu yang culture shock banget. Oh orang Jepang ternyata kayak gini, oh ini kayak Ya kan gitu, nggak. nggak sampai segitu. Ya budaya juga emang iya belajar kan. Tapi kadang tuh ada yang kadang tuh ada yang di luar nalar kita tuh. Aku juga selama tinggal di Jepang kayak nemu gitu kursnya itu. Nah, sampai sekarang ini belum ada ya. Mbak ini belum dapetinnya. Belum sih. Oh, biasa berarti aja belum. Gitu, benar. Nanti ada kepikiran nanti lagi jalan-jalan kemana gitu, lagi main kemana atau lagi ada keperluan apa gitu, pasti ada nemuin oh orang Jepang tuh kayak gini gitu. Kan namanya kultur shock kan. Nah. Belum sampai itu, cuman kalau untuk perbedaan sih mungkin dari musim yang tadi. Oh, Mas ya kalau bilang itu kan gitu ya. udah semua Benar. orang tahu kan. Apalagi di Surabaya kan termasuk salah satu kota terpanas di Indonesia gitu kan ya. Emang iya, bukannya Jakarta ya? Oh, Oh, Jadi- Surabaya. coba aja deh kalau gitu kan. Berarti waktu El Nino yang lebih panas Surabaya berarti? Mungkin ya, karena menurut saya ya seperti itu. Oh ya, balik lagi nih ke program beasiswa Max ya. Kalau untuk tunjangan atau itu rincian biayanya kayak gimana? Kalau untuk tunjangan itu Max Teacher Training kami mendapatkan 143.000 yen. Nah, 143.000 yen itu bisa dijelaskan untuk sekitar berapa rupiah?
Kalau dirupiahkan sekitar 14.500.000 kali ya. 14 juta guys, kalian 14 juta di sini tuh bisa jalan-jalan lah gitu. Betul. Bisa hidup ya sebulan sisa sekitar 9 mang lah, 9 mang 9 jutaan gitu. Itu bisa dipakai jalan-jalan. Jadi kayak gitu. Itu termasuk apa aja? Apanya nih? Ya kan total segitu kan, udah termasuk apa aja, kayak misalnya memang kita sendiri yang ngatur semuanya. Betul, kita sendiri yang ngatur Oh, berarti semuanya. semua pihak itu cuma ngasih duit segitu, silahkan kalian bagi sendiri, Betul. silahkan kalian urus sendiri ya. Betul, untuk biaya sewa, untuk makan, transportasi dan sebagainya. Ya pokoknya udah masuk include 143.000. Oke, biar yang lain juga ada pandangan, kita tanya Mbak ini, kalau untuk sewa berapa? Kalau saya di Kyoto itu 1 bulan 32.000. 32.000 ya guys, jadi berarti sisa 11.000, 32.000 kan tadi? Betul, Sisa 11.000 lah intinya. 110. Oh ya 110, sorry 11 mang gitu. Betul. Kemudian untuk listriknya ya anggap aja 4.000 sampai 5.000. Kalau pas musim dingin. Pas musim dingin ya, karena mahal guys. Karena kita pakai namanya dambong itu ya pemanas. Tapi sebenarnya AC juga. Betul, itu. Berarti 11.000 ya sekitar 10 mang 5.000-an lah sisanya. Kalau untuk makan? Kalau untuk makan tergantung sih ya. Kalau yang ya. Kalau Yang suka jajan di luar lah, yang suka jajan di luar kayak aku aja, jajan di luar tuh minimal 3 mang. 3 mas 1 bulan. Iya, karena memang aku suka main gitu. Memang kan ya banyak teman juga yang ngajakin main apa. Karena memang aku orangnya extrovert. Kalau diem di rumah terus nggak gerak, nggak ada aktivitas yang positif apa, kayak pusing gitu kepalanya. Nah, terus kalau Mbak ini tuh kira-kiranya berapa? Saya itu untuk di Jepang mungkin menghabiskan Per bulan aja? per bulannya 140, karena ini ada tambahan bentar ya. Jadi untuk di kota-kota besar itu ada tambahan dari max 3.000 yen. Oh, berarti yang tadinya 143.000 jadi 146. 146 ya? Jadi kayak di Kyoto, Osaka, Tokyo kayak Ya gitu. udah, berarti listriknya aman. Kayak gitu. Jadi saya sekitar 146.000 itu sebulan mungkin habisin 100.000 kali ya. 100.000? 100.000 yen? 100.000 yen. Atau 10.000 yen? 100.000 yen itu untuk semuanya, termasuk biaya sewa, transportasi, makan dan sebagainya. Oh, itu untuk transportasi juga udah include ya? sekitar segitu. Kalau misalnya savings, ya sisanya itu saya bisa saving kayak gitu. Saving? Oh, berarti sisanya saving itu berarti 4 mang? Sekitar segitu. Oke. Ini yang irit aja ya guys ya. Betul. Benar. Nah, apakah itu kan misalnya kita nih, gue itu orangnya boros gitu, gak bisa kayaknya kayak sisa 4 mang kayak gitu, mungkin kayaknya lebih karena suka jalan-jalan apa. Nah itu tuh apakah boleh baito? Atau baito itu part time guys? Betul. Jadi kalau untuk baito ini adalah kebijakan kampus. Bukan dari pihak Max? Bukan. Naruhodo. Jika pihak kampus dan juga termasuk profesor kita mengizinkan untuk baito, Karena kita kekurangan uang gitu ya? bukan karena kekurangan uang sih lebihnya. Kayak pasti karena kita kan kuliah kan nggak full setiap hari gitu kan ya. Jadi ada sisa waktu yang mungkin daripada diem di rumah gitu kan ya. Memanfaatkan waktu. Betul, kayak gitu. Ada yang mau baito gitu misalnya. Jadi kalau mereka gimana ya? Kalau pihak kampus dan profesornya mengizinkan, kita boleh. Membolehkan ya? Betul. Tapi kalau pihak kampusnya nggak membolehkan, ya nggak boleh. Kamu harus hidup dengan uang yang diberikan oleh pihak Max itu tadi. Kayak gitu. Berarti masih tetap harus menurutin keputusan dari kampus sama profesor itu guys. Betul. Jadi kalau misalnya ada universitas yang tidak mengizinkan penerima award itu untuk baito, maka harus bisa memanage uang 143.000 itu. Sebisa mungkin. Betul. Selama 1 bulan. Waduh, kalau saya muri kayaknya. Waduh, udah pasti nyari baito wah. Betul. Jadi kayak gitu. Kemana-mana ini. Udah, terus berarti itu masalah duit ya. Kalau untuk masalah duit selesai, apakah untuk baju atau itu ada kendala atau tidak selama udah mempersiapkan semuanya, karena kita kan udah masuk musim fuyu nih.
kadang tuh ada yang orang yang nggak expect kan, oh iya di Jepang tuh dingin, paling pakai sweater juga, setebal ini di Indonesia bisa gitu. Mungkin mereka nggak pada tahu gitu. Apakah itu ada yang sudah persiapan dari Indonesia atau memang pas di sini kita belinya? Nah ini tuh kayak gimana gitu? Oh gitu ya. Kalau masalah persiapan untuk Fuyu, saya lebih milih untuk mending di sini sih, beli Beli di di sini. sini ya? Betul. Ya saran-saran dari Mas ini pun katanya beli di sini. Alasannya adalah karena kami dibatasi bagasi yang nggak banyak. Oh, I see, Itu. betul ya. Jadi kami penerima beasiswa itu hanya dibatasi dari Indonesia itu 20 kilo. 20 kilo plus 7 kilo kabin. Udah itu aja. Ya kalau ransel ya berarti satu ransel dong. Betul. Koper kecil dong. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman mau upgrade sendiri, nambah bagasi, nah itu boleh gitu kan ya. Wah itu mah pakai uang pribadi. Nah betul, kan? pakai uang pribadi. Tapi Ya, kalau ya. untuk yang beasiswa itu, kami dibatasi 20 kilo. Kayak gitu. Jadi karena pembatasan bagasi itu tadi, akhirnya saya lebih memilih untuk Beli di sini. Fuyu mending beli di sini. Dan saya rasa sih nggak terlalu mahal juga ya kalau nemu toko yang bagus kayak gitu. Iya kayak tahu Shimamura? Betul. Iya, Saya kayak juga beli di Shimamura, situ gitu kan ya. Shimamura terus kayak Jiu. Nah itu tuh toko-toko murah di Jepang, tapi dia rate-nya mall gitu. Betul. Saya juga biasanya beli di situ kayak gitu. Sama saya juga. Kayak gitu. Jadi kayaknya lebih baik kalau untuk persiapan, apalagi kan di sini kan musimnya ada 4 gitu kan ya. Kalau Anda persiapkan baju 4 musim dari Indonesia kayaknya bakalan berat Berat, gitu loh. Mending Ya, untuk maintenance. baju mending di sini aja lah. Kalau di Indonesia bawa baju yang sekiranya penting dan seperlunya. wajah betul. Nah, terus kalau itu perbekalan, karena kan aku pernah punya teman, dia baru berangkat ke Jepang gitu, tapi programnya program lain. Dia itu dipentingnya, udahlah baju banyak nanti di sana bisa beli katanya, karena dia tuh suka thrifting, bawa baju-baju bekas, katanya baju-baju bekas di Jepang kan bagus kan. Betul. Jadi dia lebih mikirin ke perbekalannya makanan untuk ini kayak misalnya susu beruang, tolak angin dan lain-lain gitu untuk masuk angin obat-obatan juga gitu. Nah itu dia lebih mementingkan ke situ padahal di situ kan berat banget gitu. Oh, kalau untuk makanan, kalau menurut aku sih di sini masih masih ada lah untuk bahan makanan yang sama seperti di Indonesia kayak Iya gitu dan kan. halal juga Betul. kan sekarang udah makan halal tuh hampir Banyak ada banget semua. gitu kan. Bahkan Nggak sarden banyak pun- banget sih, tapi pasti ada gitu kan ya. Sarden pun sekarang udah banyak yang melakukan halal. Jadi kalau misalnya bawa makanan dari Indonesia mungkin ya jangan terlalu banyak juga. Ya itu mungkin silakan sesuai dengan teman-teman sih yang bisa mengatur gitu kan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa berangkat kemudian berapa bagasi yang diberikan oleh pesawatnya Pesawat. gitu kan mereka bisa Iya, manage masing-masing sendiri kayak tugas ya. gitu. Betul. Nah kalau untuk ke seneng atau nggak senengnya nih gitu dari program beasiswa ini senengnya apa dan untuk tinggal di Jepang ini senengnya apa dan nggak senengnya apa? Aduh. Karena kan pasti ada enak gak enaknya Betul. kan itu kan Benar-benar. campur aduk kayak nasi uduk. Benar, kalau senangnya akhirnya cita-cita saya tercapai gitu kan ya, belajar di Oh, Jepang gitu kan. omedetou. Hai. Jadi itu adalah cita-cita lama saya untuk belajar di Jepang adalah alhamdulillah sudah tercapai gitu kan. Dan dengan beasiswa ini saya bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara. Iya betul Nah, saya internasional. Benar, jadi teman-teman saya bukan orang Asia aja. Iya. Ada yang dari Amerika juga, ada yang dari Amerika, Afrika juga, ada yang dari Korea. Eropa juga gitu. Betul. Kalau Nah. Korea berarti suka K-pop dong. Iya dong. Saya suka K-pop. Ini K-popers guys. Betul. Saya juga suka K-pop gitu. Jadi selain senangnya ketemu teman-teman dari berbagai negara itu, saya bisa traveling gratis gitu kan. Oh. Wah itu sih impian semua orang sih. Itu impian semua orang. Gitu kan ya. Jangan dibocorin nanti pada pengen. Betul. Tapi Jadi ya sebelum itu usahanya dilihat lah. Nah itu betul. Kita lewatin beberapa tahap gitu Betul. susah kayak gimana belajarnya pusingnya kayak gimana sih. Ya itu. Camkan sih. itu guys.
Jadi teman-teman kalau memang bener-bener pengen studi di Jepang itu memang usahanya memang harus keras, tapi insya Allah nanti udah di sini enak kok gitu kan ya. Nah gitu. Kalau nggak enaknya apa nih? Kalau nggak enaknya mungkin saya cuma satu kali ya. Karena kalau waktu di Indonesia kan rumah dekat masjid tuh. Setiap hari sering dengar azan. Iya. Wah itu sih kayak menurut aku ya. Aku pun juga di sini ngerasain. Kayak mungkin semua orang Indonesia juga ngerasain di sini. Kayak pagi-pagi tuh biasanya ada ayam berkokokan. Mungkin ya di daerah ataupun di kota tuh pasti kayak bunyi gitu. Terus azan itu udah pasti berkumandang. Di sini tuh kayak gak ada gitu, sunyi gitu. Tapi aku bersyukurnya setelah ada Masjid Istiqlal Osaka, aku sempat denger lagi azan kayak melantun gitu. Bersyukur lah gitu, alhamdulillah. Betul. Jadi kan Masjid Mio. bener, ada beberapa masjid yang sudah diizinkan azan keluar gitu kan ya. Dan ada Masalahnya adalah di Kyoto tempat saya tinggal adalah nggak ada masjid. Oh berarti jauh dari masjid? Betul, masjidnya jauh dan kalau untuk ke masjid mungkin harus perjalanan sekitar 40 menitan lah kayak gitu. Naik kereta juga, jalan kaki juga kan kayak gitu. Dan kalaupun azan dia nggak keluar. Ya nggak mungkin lah, karena kan jauh jaraknya. Nggak, maksudnya walaupun waktu azan tiba. Iya, karena peraturannya kan nggak Betul. Betul, Jadi kayak gitu. karena ya ini buat apa? Ngasih tahu kalian juga ya, kalau memang di sini tuh suara-suara yang mengganggu dan berisik itu memang amat sangat benci. Maupun kalian ngomong, mau kalian teriak-teriak, mau kalian bicara sambil jalan sama teman-teman atau gimana pun, itu orang Jepang tuh banyak yang nggak suka. Karena memang budaya mereka itu sunyi. Betul, jadi kayak gitu. Penuh dengan ketenangan. Yang bikin nggak enaknya itu aja sih. Makanya pas waktu Kacin baru itu aja. Untuk sekarang sih itu aja sih. Karena baru pertama kali. Satu tahun satu bulan ya. Itu kan masih belum tahu ya. Jadi akhirnya pas pertama kali saya nyampe sini itu September 22 September itu, kemudian kan selang beberapa hari kemudian kan kalau nggak salah Isra Mi'raj ya. Iya. Salah. Isra Mi'raj sih. Maulid Maulid Nabi ya. Nabi. Ya. Nah di momen itu saya ngerasa kayak kehilangan banget gitu, kayak nggak ngapa-ngapain karena biasanya kan kami Aktif lah. guru di Indonesia kan Iya, selalu kan mengadakan kegiatan kegiatan kayak gitu kan ya. Alhasil 9 hari saya tiba di sini saya langsung ke Masjid Istiqlal Osaka itu. Ya iya sih, kalau itu mah karena kan kita ya balik lagi berarti ekstrovert dong. Kalau ekstrovert saya enggak, introvert banget kalau saya. Karena pengen melakukan kegiatan positif ya. Kayak gitu. Jadi karena kurangnya sih di situ aja sih, jadi kayak ngerasa kehilangan. Iya, oke. Gitu aja. Berarti kan ini kan periode ya, pakainya periode ya. Berarti kemungkinan ada periode-periode yang akan datang. Kayak misalnya Mbak ini kan sekarang kan periode 2024 sampai 2026 kan? 2023 sampai 2026. 25 ya? 25. Oh sorry. Nah berarti kan kemungkinan ada periode-periode dan berikutnya kan? Ada. Berarti kalian harus pantengin terus di websitenya ya? Untuk tahun ini sudah tutup pendaftarannya. Iya kalau Betul. iya. Jadi kalau teman-teman mau daftar, biasanya itu munculnya akhir Desember sih. Awal Desember berarti tahun ini. Untuk yang teacher training itu informasi pengumuman apply beasiswa itu akhir Desember. Iya berarti intinya kalian harus pantengin websitenya. Betul. Mumpung masih ada waktu beberapa bulan, silahkan dipersiapkan. Nanti waktu Desember kalau sudah dibuka, itu baru langsung gas. Pol, doa, belajar, usaha. Benar. Oke guys. Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Ada kesan buat para penonton atau apa Mbak Eni? Pesan? Cukup percaya dengan diri sendiri, gak perlu peduliin omongan orang lain, dan satu, tetap jaga hubungan baik dengan Allah dan orang tua. Nah itu sih penting banget guys. Yuk pesannya dari Mbak Eni ya. Kalau pesan dari saya, gambate kudasai. Karena hidup yang gak enak itu bakal menuju ke keenakan suatu hari nanti. Oke, sekian dan terima kasih Mbak Eni. Terima kasih banyak. Kita tutup. Bye.